Bagi semua orang asli Papua, yang pertama, di mana saja Anda berada, dan shalom bagi semua orang percaya sedunia yang ada di ujung-ujung bumi. Bersama saya, hambanya, Meli Tekege dari tempat Rai Matahari, dari tempat bayi Yesua dilahirkan, dari tempat tanda tumpah darah Yesuha, hari pertama, siaran pertama dari tahun 2026, pada hari ini, tanggal 1 Januari tahun 2026, saya menyiarkan kembali berita yang langsung diberitakan oleh Bapa Pencipta langit dan bumi, oleh Yesua HaMashiach Adonai, yang akan melaksanakan hukuman pembukaan meterai di atas bumi kepada bangsa-bangsa, dan juga Indonesia dan bangsa-bangsa akan menyerah dengan tema bahwa Tuhan membuka meterai, ketiga meterai pertama, yaitu meterai pertama 1, 2, dan 3, dan dalam pemeteraian ini, pembukaan meteraian ini, Tuhan akan turunkan hukuman atas bangsa-bangsa dan di berbagai tempat, dan Indonesia akan menyerah tanpa syarat kepada Papua karena Tuhan melaksanakan keputusannya dari atas Papua dalam dimensi roh. Saudara-saudara terkasih, saya sangat senang sekali bertemu dengan Anda untuk mendengarkan apa yang Bapak sampaikan melalui rema firman Tuhan dan logos firman Tuhan pada hari ini. Dengan demikian, saya menghimbau kepada semua orang yang mengikuti channel ini supaya dapat mengikuti dengan baik sampai selesai, sehingga bisa memahaminya apa yang maksud Tuhan yang sedang Tuhan sampaikan. Karena yang pertama adalah waktu kedatangan Tuhan semakin dekat, sehingga umat Tuhan di mana saja Anda berada, orang Papua dan juga semua orang percaya, supaya bersiap-siap. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita berdoa. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesua HaMashiach Adonai, saya ajak menyampaikan kabar berita pertama di tahun 2026 yang Bapak sampaikan kepada kami untuk kami menyambung dan memberitakan itu, menyiarkan itu ke seluruh dunia, dari pulau Papua ke segala pulau dan segala benua, 5 benua dan segala bangsa-bangsa di muka bumi untuk mendengar kabar berita tentang berita kudus dan tidak terbinasakan yang datang dari timur ke barat, yaitu berita tentang keselamatan kekal itu. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesua HaMashiach Adonai. Roh Kudus adalah pengacara, Roh Kudus terus bekerja beracara dari awal akhir, hanya dalam nama Yesua kami berdoa, amin. Baik, kita membacakan dulu firman Tuhan sebelum saya bersaksi dalam hal memberitakan dalam bentuk rema dan juga dalam bentuk logos. Dengar firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan, ya, Wahyu, kitab Wahyu 6 ayat yang ke 1 sampai 4, 5. Keenam meterai pertama dibuka, maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh meterai itu, dan aku mendengar pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara nyaring bagaikan bunyi guru. Maka dengan suara bagaikan bunyi guru, maka mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Dan ketiga anak domba itu membuka meterai yang kedua, dan aku mendengar makhluk yang kedua berkata, mari. Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah, padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi. Sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. 5. Dan ketiga anak domba itu membuka meterai yang ketiga. Aku mendengar makhluk yang ketiga itu, makhluk ketiga berkata, mari dan melihat. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan yang bernama
dan menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar suara seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak sedinar dan 3 cupak si jelai sedinar, tetapi jangan rusak minyak dan anggur itu. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau, kuning dan oranye, menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya, dan kepada mereka diberikan kuasa atas sepertiga dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan, sampar dan juga dengan binatang buas yang di bumi. Saudara-saudara terkasih, haleluya. Baik, mengawali sebelum saya menyampaikan kesaksian rema firman Tuhan yang Tuhan beritahu kepada kami tanggal 1 Januari 2026, maka saya memberitahukan terlebih dahulu bahwa yang pertama itu dari rentetan kitab Wahyu ini, dari ayat yang kelima itu, di situ kitab yang dimeterai dan anak domba. Kitab yang termeterai dan anak domba itu muatannya Yesua lahir di Mogogo Patare Mewo di Papua, dan pedang sudah tersedia untuk menghakimi bangsa-bangsa, sehingga semua mulut dan lidah dan lutut harus mengakui, berteluk lutut dan mengakui bahwa Yesua lahir di Papua, di Yesua Hamasya Adonai, juru selamat umat manusia, lahir di Papua. Dan itu bisa ikuti saya punya channel, sudah 10 kali episode saya sampaikan tentang Yesua lahir di Papua. 11 itu meterai itu dibukakan oleh Yesua sendiri dari tahun 2000 bulan Oktober 2024 sampai dengan bulan Oktober 2025. Jadi hampir 1 tahun lebih, hampir 2 tahun. Tuhan membongkar semua rahasia-rahasia tentang pribadi Yesua Hamasya Adonai yang Bapak Yesua melakukannya di atas Papua. Bisa ikuti saya punya channel yang sudah lalui di tahun 2004 dan di tahun 2024 dan 2025. Selanjutnya di tahun 2026 ini, sebelum saya sampaikan kesaksian, saya kembali lagi di saya punya channel yang lalu saya memberitahukan, bukan saya tapi saya melanjutkan sebagai juru bicara Tuhan, penyambung lidah apa yang Bapak sedang menyampaikan tentang berita-berita yang Tuhan sedang lakukan di atas bumi menjelang Yesus datang kedua kali ke bumi, mulai dari pintu gerbang Golden Gate dari Papua, maka dari tempat tanah tumpah darahnya. Maka yang episode yang kemarin ini saya baru sampaikan channel saya tentang di mana busur Tuhan sudah taruh di atas ini. Nah, ternyata setelah sudah taruh di atas langit bumi Papua, pertanda bahwa busur kemenangan dan anak panah kemenangan daripada Tuhan untuk orang Papua dan juga untuk orang percaya sedunia. Khususnya untuk orang Papua dan juga umumnya untuk semua orang percaya, dan yang ketiga adalah untuk ke-12 suku Israel yang tersebar di seluruh bumi mulai dari Papua. Baik, itu tentang buku dibukanya kitab termeterai tentang anak domba, rahasia-rahasia yang berabad-abad lamanya tersembunyi dibukakan. Selanjutnya Yesua sendirian membuka kitab yang termeterai itu. Kena meterai pertama dibuka itu ada 6 meterai dibuka, dan dia meterainya itu dia berjalan terus, susulan. 1 meterai selesai dari sambung. Baik, saudara-saudara, awas dan bersiap-siap, waspada, karena waktu Tuhan sudah semakin dekat. Baik, ini saya bersaksi dulu dalam rema. Nah, yang pertama itu dalam kesaksian tanggal 1 Januari 2026.
pas setelah berdoa pagi, ada yang Tuhan mau bicara, ada hikmat seperti itu. Langsung saya reba ke bawah tertidur. Sementara saya lagi tidur, saya bilang, ini ada yang Bapak mau berbicara, mari Tuhan berbicara. Hamba mau siap dengar. Begini Tuhan beritahukan, ada suara saya dengar, tapi itu dari dalam satu rumah besar atau yang disebut dengan Bait Yahweh, Bait Yahweh. Itu berkata bahwa bukalah ketiga meterai itu, bukalah ketiga meterai itu, terdengar 2 kali. Lalu berikutnya saya dengar suara lagi bahwa Indonesia akan menyerah tanpa syarat karena Tuhan Yesus ada di atas Papua. Itu yang kedua saya dengar setelah itu. Saya antara terjaga, saya bangun kembali, baru pertama itu kami masuk doa lagi, saya berdoa dengan hamba Tuhan untuk tanya kembali apa yang Bapak kasih tahu ini. Jadi waktu pertama kali masuk berdoa itu lewat teman hamba Tuhan berdoa tanya kembali apakah itu pembukaan meterai. Lalu lewat hamba Tuhan yang lain dia menyatakan bahwa Tuhan berbicara lewat dia bahwa apa yang tertulis itu segera akan digenapi. Terjadi seperti yang dikatakan. Lalu kami buka Wahyu 6 ayat 1 sampai dengan 5 yang tadi sudah dibacakan ini. Terus saya masih berdoa lagi bersama dengan hamba Tuhan lain lagi. Sementara itu hamba Tuhan lain mereka mendengar suara Tuhan bahwa Tuhan Bapa di surga memberitahukan kepada Anda tentang apa yang Bapa akan lakukan di tahun 2026. Meterai itu akan dibukakan. Jadi meterai yang dimeteraikan itu akan dibukakan dan penghukuman akan segera terjadi di atas dunia, di atas bumi. Jadi itu Tuhan beritahukan langsung kepada kamu. Jadi hamba Tuhan lain mendengar suara Tuhan seperti itu. Lalu kami berdoa lagi dengan hamba Tuhan lain lagi. Yang berdoa lagi hamba Tuhan ketiga. Dia melihat, kami berdoa tanya Tuhan lalu. Tuhan bilang begini lewat hamba Tuhan. Yang satu Tuhan berbicara bahwa keempat meterai itu akan dibukakan oleh Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan pertama kemenangan kepada semua orang-orang kudus. Mulai dari Papua ke berbagai tempat di mana ada orang-orang kudus atau kota-kota yang didiami oleh tim-tim doa itu atau tim-tim doa itu tidak melanda hukuman meterai Tuhan yang akan dibuka itu. Jadi itu memperlihatkan seperti sejauh anak panah dipanah. Sejauh anak panah itu dia turun di situ. Di tempat itu tidak dilanda oleh hukuman meterai yang akan dibukakan oleh Tuhan. Seperti itu yang Bapak beritahukan lewat hamba Tuhan yang ketiga ini. Lalu Bapak beritahukan bahwa selanjutnya itu meterai ini dibuka Tuhan beritahukan ada beberapa tempat yang meterai ini akan dimulai dan dibukakan. Dengan demikian saya akan beritahukan itu melalui kita baca firman Tuhan melalui Logos dan Rema. Baik, kita masuk melalui ini. Membacakan firman Tuhan ayat demi ayat dari kelima ayat itu. Haleluya. Yang pertama itu adalah maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh meterai itu. Dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara nyaring bagaikan bunyi guru.
Maka dan aku melihat dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota, lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Ini ayat ini jadi pemeteraian membuka meterai itu, yang layak membuka meterai itu, kitab termeterai atau disegel itu, kitab segel yang dilihat oleh Yohanes itu disegel, itu dibuka oleh Yahosua sendiri, anak domba, atau Yahosua sendiri yang akan membuka rahasia itu. Itu yang pertama yang kita harus tahu. Yang kedua itu adalah dari dalam rumah Tuhan atau bait YHWH, dari dalam rumah Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, makhluk itu berkata. Jadi dan aku mendengar pertama dari keempat makhluk itu berkata. Jadi ada 7 meterai yang akan dibukakan, tapi yang saya sampaikan di sini itu ada dari 6 meterai yang akan dibukakan secara susulan, tapi 3 duluan yang akan dibukakan di tahun 2026 ini. Jadi makhluk yang pertama, makhluk di dalam takhta Tuhan itu ada 4 makhluk. Itu 4 makhluk itu, makhluk pertama itu adalah makhluk yang adapun makhluk yang pertama itu sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti lembu, makhluk yang ketiga sama seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang terbang. Makhluk yang pertama sama seperti singa. Singa itu bercerita tentang Injil Matius. Injil Matius itu pemberitaan Injilnya itu tegas. Yang salah-salah, yang benar-benar, yang bertobat. Haleluya. Itu tegas. Jadi Matius dia melihat Yesus itu seperti singa dari suku Yehuda. Haleluya. Jadi dari si singa dari suku Yehuda yang bergerak dengan penuh kemenangan ini, ya, itu dia bersuara, dia berkata bahwa aku mendengar yang pertama itu dari keempat makhluk itu berkata dengan suara dari bagai kenguru, mari. Lalu aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Ini tentang pemberitaan berita kudus dan tidak terbinasakan dari timur ke barat melalui pelayanan pemulihan, pelepasan, dan doa-doa peperangan yang datang dari raih matahari, dari tempat bayi dilahirkan. Yaitu kegerakan ini adalah kegerakan dari Papua. Saudara-saudara terkasih, yang melintang Patamemele putus. Kita lihat kemarin itu Tuhan bukakan rahasia tentang Tuhan taruh awan atau busur atau anak panah di atas awan. Itu bercerita tentang apa? Tuhan bilang itu Tuhan memberikan kemenangan kepada orang-orang saleh yang ada di atas Papua. Orang-orang saleh yang ada di atas Papua, dan juga kepada orang-orang saleh yang kudus seluruh dunia yang ada di berbagai tempat di seluruh dunia. Jadi Bapa mengingat kembali perjanjian Bapa Yahosua dengan 12 suku Israel Papua, dengan moyang-moyang Israel Papua. Setelah dosa itu diselesaikan, maka Tuhan mengingat kembali perjanjiannya dan Tuhan memberikan kemenangan kepada bangsa Papua. Jadi anak kuda dengan anak panah, kemenangan untuk maju merebut kemenangan itu dia bergerak dari Papua, yaitu hamba Tuhan dari Papua. Haleluya. Tuhan bekerja sama di dalamnya. Jadi itu yang pertama. Jadi kuda bercerita tentang peperangan, mahkota bercerita itu mahkota kemenangan dalam peperangan rohani, pemulihan dan penyelesaian dosa-dosa bangsa-bangsa yang sedang berlangsung di Papua. Selama 7 tahun sudah berlangsung, sudah 7 tahun berlalu. Haleluya, sampai kepada kita lihat itu.
Dan yang kedua adalah anak panah dari Tuhan yang ada di atas. Papua ini dipanahkan ke berbagai, ada 12 negara yang masuk dalam tim Dawayan sedang mengikuti jejak Yosua itu, yaitu satu, Jepang, Australia, Korea Selatan, Filipina, India, Cina, Amerika Latin, Kanada, Spanyol, Afrika, dan terakhir di Israel. Itu akan terlindung dari malapetaka yang akan lewat atau meterai hukuman Tuhan yang akan lewat di seluruh dunia di berbagai tempat, termasuk Papua dalam perlindungan Tuhan. Itu yang pertama dari ayat ini. Yang kedua di ayat 3 itu, Wahyu 6 ayat 3, dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, mari, dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah, padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Haleluya. Makhluk yang kedua itu siapa? Itu adalah Yesua sendiri, di mana penulis Injil Markus dia melihat Yosua itu seperti lembu. Haleluya, seperti lembu. Jadi makhluk ini, lembu ini, itu hamba Tuhan dari Tuhan akan kerjasama dengan hamba Tuhan dari Amerika untuk mengangkat damai sejahtera dari muka bumi. Lalu akan ada perang dunia ketiga akan masuk di seluruh dunia. Akan ada perang dunia ketiga akan masuk di seluruh dunia. Perang dunia ketiga akan masuk di seluruh dunia ini. Saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai, di seluruh dunia itu, di berbagai tempat, tidak semua tempat. Kita akan ikuti perang dunia ketiga itu. Dia akan pemicunya dari Amerika, dan dia akan kena ke berbagai tempat di seluruh dunia, di tempat-tempat yang dosanya tinggi. Itu tidak ada lagi damai sejahtera. Damai sejahtera sudah diangkat dari muka bumi dan mereka tinggal baku angkat. Papua tetap dalam perlindungan Tuhan, Israel tetap dalam perlindungan Tuhan, Yerusalem, dan beberapa negara tadi. Haleluya. Kita lihat yang berikutnya itu adalah dan majulah sehingga mereka saling membunuh, dan kepada karunia sebilah pedang yang besar. Itu yang pasal 4 itu, ayat 4 pasal 6. Pasal 5-nya, dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, mari, dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Makhluk yang ketiga itu bercerita, itu makhluk itu yang ketiga adalah Yesus sebagai, Lukas lihat Yesus sebagai anak manusia, sungguh-sungguh manusia dan anak-anak manusia. Jadi Yesus itu bisa rasa dingin, bisa rasa panas, bisa rasa sakit, bisa rasa lapar, bisa rasa haus. Itu sebagai dia memiliki anak manusia, betul-betul memiliki tubuh manusia, anak manusia. Seperti itulah saudara-saudara terkasih, manusia di muka bumi ini akan dilanda dengan krisis ekonomi, krisis keuangan. Jadi krisis ekonomi mulai kacau dari dari Cina. Jadi hamba Tuhan yang ada di Cina, yang Tuhan akan pakai di sana untuk bagaimana Tuhan akan kacaukan krisis ekonomi. Dia mulai kacau dari Cina. Dari negara-negara akan kerjasama dengan Cina, itu semua akan kacau. Jadi krisis ekonomi, krisis keuangan, akhirnya kelaparan terjadi di berbagai tempat di seluruh dunia. Kecuali tempat-tempat yang sudah dilindungi oleh Tuhan, itu tidak. Haleluya. Jadi kelaparan, krisis ekonomi, dan lain-lain dia akan berbicara dari Cina. Saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Ya, berikutnya itu kita lihat yang
Wahyu 6 ayat yang ke-7. Jadi 6 ini, dan aku mendengar suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak sedinar dan tiga cupak jelai sedinar. Tetapi jangan merusak minyak dan anggurnya. Haleluya. Di tengah krisis ekonomi, krisis moneter, keuangan, kelaparan di berbagai tempat, dan harga semakin tinggi di berbagai tempat di seluruh bumi. Haleluya. Di situ itu diharapkan kepada orang-orang percaya, orang-orang saleh, yaitu supaya tidak merusak anggur dan minyak. Anggur dan minyak bercerita tentang tetap setia mengikuti Roh Kudus, tidak boleh tinggalkan Roh Kudus, tidak boleh tinggalkan anggur, tidak boleh tinggalkan Yesua, tidak boleh tinggalkan Yesua, tidak boleh tinggalkan Roh Kudus, tidak boleh tinggalkan firman Tuhan kebenaran, tidak boleh tinggalkan Yesua. Ya, itu diimbau kepada untuk tidak boleh tinggalkan keempat makhluk itu atau keempat Injil itu. Tidak boleh tinggalkan firman Tuhan. Yang ketujuh, ayat 7. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat itu berkata, dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya, dan kepadanya mereka diberikan kuasa atas seperempat di bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan dengan sampar dan dengan binatang-binatang buas di bumi. Ya, saudara terkasih, kita tahu bahwa Yesua dari firman Tuhan Wahyu 1 ayat 18. Yesua berkata, lihat aku telah mati maut, namun lihat aku hidup, lihat. Kunci maut dan kunci kerajaan maut, segala kunci kerajaan maut ada di tanganku. Itu Yesua. Jadi Yesua sendirian akan membuka. Kalau Tuhan sendirian akan membuka pintu-pintu maut, maka akan terjadi sepertiga atau berapa manusia yang akan habis di tahun 2026. Itu tidak sembarang. Itu orang-orang yang memang tidak mau dengan darah Yesua, tidak mau dengan pekerjaan Roh Kudus, tidak mau dengan Bapa, tidak mau dengan Yesua, tidak mau dengan Roh Kudus. Orang-orang yang tidak percaya Yesua, tidak percaya Roh Kudus, tidak akui Yesua sebagai Raja semesta Raja di atas segala raja, yang datangnya dari timur, dari Papua, itu tuh Tuhan akan menghukum semua. Haleluya. Jadi Tuhan akan memaklumkan. Jadi manusia itu kita lihat bangsa-bangsa di muka bumi, kita jaga ketat pelanggaran HAM di seluruh dunia. Tetapi kalau waktu penghukuman tiba itu, bagi Tuhan manusia yang tidak bertobat, tidak percaya Yesua, dosa berjalan dalam dosa, itu sama dengan tumbuhan, sama dengan hewan, sama dengan babi dan anjing yang ini Tuhan habiskan. Begitu. Jadi itu bukan lagi manusia di hadapan Tuhan, karena mereka sudah sempurna dalam dosa. Ya, itu. Jadi ini bisa itu dia akan mulai. Dia akan mulai dari mana? Haleluya. Ini belum pasti, kami juga belum tanya Tuhan dia akan mulai dari mana. Ya. Tetapi untuk perang dunia ketiga dia akan mulai dari Amerika. Krisis ekonomi dia mulai dari ini, Cina. Sedangkan anak panah kemenangan dia mulai dari Papua. Sedangkan yang ke maut ini kuda hijau ini, dia bergerak dari ada dua tempat, dari Arab juga dia bergerak dari Rusia, kita ikuti dia bergerak dari mana, dia mulai dari mana, kita akan nanti ikuti. Saudara terkasih, itu keempat ini meterai. Ya, kita lihat lagi 8, dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau, ini sudah. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mesbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Elohim dan oleh karena kesaksian mereka yang memilikinya. Ya, itu meterai kelima itu antikris dia akan merajalela di tahun 2026. Itu dia akan merajalela mulai dari Rusia. Kita lihat dia bergerak ke berbagai negara di Eropa dan lain-lain, Afrika dan lain-lain, kita akan ikuti. Itu berapa itu orang-orang yang di halaman. Jadi itu gereja-gereja yang
pusat-pusat gereja Katolik, pusat-pusat gereja-gereja Protestan di Eropa, Amerika, dan lain-lain itu banyak mengalami ini penganiayaan antikris akan masuk. Karena pertahanan rohani di sana kurang kuat. Orang berdoa di dalam roh dan kebenaran itu kurang kuat di sana. Maka antikris dia akan meradelah. Wahyu 11 itu. Jadi alaman itu sudah diserahkan kepada antikris, jadi tidak boleh disinggung lagi. Ya, kepada pembinasa keji sudah diserahkan. Karena tempat-tempat itu tidak ada orang yang berdoa di dalam roh dan kebenaran. Nah, untuk menuju kepada mereka akan bercari dan mereka supaya mereka bersungguh-sungguh. Itu Wahyu, ya, itu ayat 6, Wahyu 6 ayat yang ke-9. 10, dan mereka yang berseru dengan suara nyaring katanya, berapa lama lagi yang penguasa yang kudus yang benar engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi, dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Nah, ini dia mencapai bilangan yang memang sudah ditentukan oleh Tuhan. Saudara-saudara terkasih. Berikutnya, nah, dia berakhir setelah dia mencapai seperti sudah ditargetkan Tuhan dalam masa aniaya antikris itu. Dari 2026 ini 26 ini antikris dia akan semakin dia memuncak, dia semakin memuncak naik, dan dia akan melakukan dia kegiatannya dengan terang-terangan, saudara-saudara. Ya, tapi itu di berbagai tempat. Untuk orang-orang rohani itu tidak usah takut, karena orang-orang memuji menyembah dalam roh dan kebenaran itu Tuhan melindungi dengan 7 lapis perlindungan Tuhan, terutama juga Papua, saudara-saudara terkasih. Haleluya. Berikutnya itu ayat 12. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-6, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi darah, seluruhnya bagaikan darah, dan bintang-bintang di langit berkejatuhan ke atas bumi bagaikan pohon-pohon ara yang menggugurkan buahnya dan mentah apabila ia digoncangkan angin kencang. Haleluya. Maka menusuklah bumi gulungan kitab yang digulung, bergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya, dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar dan perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa, semua budak, semua orang merdeka bersembunyi di goa-goa dan celah-celah batu karang gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu itu, runtuhlah menimpa kami, sembunyikanlah kami terhadap dia yang duduk di atas takhta dan terhadap anak manusia, anak domba itu, dan sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Saudara-saudara, di dalam ini dia akan rentetan dari 2026 sampai, kalau dia 3 tahun berarti 2027, 2029 dia berjalan. Di situ juga akan terjadi sepertiga dari bintang-bintang di langit itu akan berguguran, diseret oleh ekor naga itu. Jadi dia punya kepala naga memang ada di Rusia, tapi ekornya itu ada di Nabire, Papua. Jadi orang-orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, hamba-hamba, terutama hamba-hamba Tuhan dari berbagai dominasi gereja Katolik, Protestan dan lain-lain, dari Eropa, Roma dan Amerika yang tidak sungguh-sungguh betul-betul dalam Tuhan, itu seperti akan berjatuhan. Banyak ada tawaran. Akan ada tawaran. Uang-uang antikris juga akan dibagi di berbagai negara. Teknologi dia akan bergerak dengan cepatnya di seluruh bumi. Saudara-saudara terkasih di dalam Yesus HaMashiach Adonai, hati-hati hamba-hamba Tuhan di berbagai daerah di Papua dan juga di seluruh dunia. Tawaran-tawaran akan datang dari pihak antikris untuk menjatuhkan sepertiga dari bintang-bintang di langit. Ini juga akan terjadi di meterai yang ke-5. Meterai yang ke-6 itu juga akan terjadi. Itu juga akan terjadi. Jadi kalau dia start dari 2006, kalau dia targetnya sesuai dengan isi Alkitab bahwa dia 3,5 tahun, berarti 2029 pertengahan itu. Di situ juga akan ada, kalau hitungan waktu ini tepat, berarti itu 2029. Pertengahan 2030 itu pertengahan itu sudah mulai masuk kepada gempa bumi, terus ini
di berbagai tempat. Terus apa ini? Gunung-gunung meletus, ya. Terus apa ini? Ya, dan mereka berkata, ya, kita lihat di 4:15 itu, dan Raja 14, maka menusuklah, ya 13 dulu. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke bumi, dan bagaikan pohon yang gugur buahnya yang mentah apabila ia digoncang angin kencang. Nah, angin kencang itu pengaruh, akan ada kuat pengaruh global, pengaruh ekonomi, pengaruh krisis keuangan dari antikris pun juga akan berkembang. Sehingga banyak orang itu bilang, nanti mereka bilang kami bantu donatur ini dan itu, ini hati-hati. Karena itu semua akan bergerak dalam bentuk-bentuk kekuatan kuasa antikris, akan bergerak untuk menguji orang-orang Kristen dan hamba-hamba Tuhan di seluruh dunia. Maka menusuklah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan bergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Bumi nanti dia menjadi kecil. Gempa bumi akan terjadi di berbagai tempat. Jadi dia jadi gempa bumi yang besar itu akan menimpa juga Papua dan seluruh, ada beberapa tempat. Nanti untuk dari bawah dia naik. Kerajaan 1000 tahun dari ibu kotanya mau naik itu 3 hari 3 malam akan mengalami kegelapan di muka bumi. Pada waktu gempa bumi dia terjadi yang besar. Dari dalam rahim bumi Papua itu, ibu kota kerajaan 1000 tahun damai itu dia akan naik. Jadi ini dia akan berjalan. Jadi dia akan berjalan semua, tapi startnya dari 2026 ini. Saudara-saudara terkasih, di mana saja Anda berada, dan banyak peristiwa akan terjadi. Bagaimana dengan orang-orang saleh pada waktu itu? Haleluya. Orang-orang saleh pada waktu itu, haleluya. Itu saya tidak uraikan di sini, itu ada khusus untuk kita uraikan nanti di tempat lain. Tapi untuk sementara orang-orang saleh yang ada di seluruh dunia itu akan tinggal di bumi. Antikris dia meralela. Tapi pada waktu itu si pendurhaka itu dia akan menyatakan diri, itu mulai tahun 2026 dia akan menyatakan, tetapi ada orang yang akan menolong orang-orang yang belum dalam Tuhan, yang belum sungguh-sungguh masih Kristen alaman itu. Kemuliaan Tuhan masih di bumi. Yang menghalangi adalah malaikat Tuhan, kemuliaan orang-orang saleh, orang yang berjalan dalam roh itu masih ada di muka bumi, maka mereka akan menahan. Jadi 3,5 tahun dia berjalan, tetapi macam tidak terlalu ini kuat kekuatan antikrisnya. Begitu yang Tuhan taruh kepada kami, hikmat pembukaan firman Tuhan, pewahyuan tentang apa yang akan segera terjadi. Pada waktu itu akan terjadi apa di atas Papua? Haleluya. Tuhan perlihatkan kepada saya itu bahwa Tuhan perlihatkan kemarin tanggal 1 itu Tuhan perlihatkan bahwa Indonesia akan menyerah tanpa syarat. Itu karena Tuhan akan pukul Indonesia, ini juga Tuhan akan pukul dengan pukulan, karena dia telah cukup mengganggu kota Tuhan, tanah tempat Tuhan pada Raya Suha di Papua. Dan juga akhirnya Tuhan dia juga masuk dalam hukuman Tuhan, membuat pembalikan dari atas Papua kepada musuh-musuh orang Israel Papua. Saudara-saudara terkasih, maka akan ada berbagai gempa bumi, gunung meletus, pulau hilang, dan lain-lain di atas Indonesia juga. Dan ada beberapa tempat itu akan terjadi. Tapi itu tidak semua tempat yang penuh kejahatan itu Tuhan akan turunkan. Jadi semua penghukuman yang Tuhan akan turunkan itu semua dalam kendali Yesus Masih Adonai. Saudara-saudara terkasih, pada saat-saat seperti itulah orang Papua akan bersungguh-sungguh dalam Tuhan itu. Tuhan memulihkan negeri ini. Tuhan segera akan memulihkan negeri ini, Papua ini. Jadi kita Papua ini kalau Tuhan sudah pulihkan itu 3,5 tahun saja, orang Papua bilang, kita merdeka. Orang Papua kita merdeka, tetapi orang Israel yang ada di Yerusalem dan berbagai negara, dia akan berkedatangan dia punya pintu gerbang timur, mereka juga akan datang dengan menangis mencari Sion. Sebab Sion sesungguhnya ada di Papua. Saudara-saudara terkasih, haleluya. Sementara orang Papua dan juga bangsa Israel yang lain menuju ke Papua, dalam terjadi seperti itu, haleluya, akan ada peralihan terjadi, karena ibu kota kerajaan 1000 tahun damai, dia akan diturunkan dia akan bangkit naik keluar dari rahim bumi Papua. Saudara-saudara terkasih, itu semua dia akan terjadi melalui rentetan dan media susul. Mulai startnya tahun 2026 ini. Saudara-saudara terkasih di mana saja Anda berada, sehingga orang Papua punya pikiran itu Tuhan akan rubah semua. Maka mereka akan beralih dari Papua yang tadinya
dia lepas merdeka sendiri, dia menuju kepada dia orang Papua ini banyak akan diselamatkan, sehingga dia akan menuju kepada kerajaan 1000 tahun damai yang memang juga ibu kotanya di rahim bumi Papua. Saudara-saudara terkasih, demikianlah penyampaian, dan kami hanya menyambung apa yang Bapak beritahukan tentang apa yang Tuhan akan lakukan di sepanjang tahun 2026 sampai dia jalan terus sampai dengan finishnya ke-6 meterai pertama ini. Saudara-saudara, itu saja bisa saya sampaikan. Tuhan memberkati, kita terus waspada, kita terus berjaga-jaga, kita harus mempersiapkan diri. Haleluya. Mempersiapkan diri untuk menonsong kedatangan Yesus kedua kali ke bumi. Terima kasih Bapak, hamba telah menyampaikan kabar berita dari Sion, berita yang kudus dan terbinasakan datanya dari rahim matahari, dari tempat bayi Yesus dilahirkan. Berita ini sudah kami sampaikan, biarlah Tuhan membuat Bapak gemetar seluruh penduduk di bumi. Biarlah orang mempersiapkan diri untuk menonsong kedatangan kedua kali ke Yesus ke bumi. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus HaMashiach Adonai kami berdoa. Haleluya. Amin.